Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmari Febrianti dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Yang pertama, saya akan membahas tentang dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintahan menerapkan sistem parlementer. Penerapan sistem parlementer bermula dari usulan BPKNIP mengenai perubahan pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Usulan BPKNIP tersebut disampaikan melalui maklumat BPKNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 tentang perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Usulan tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya maklumat pemerintahan pada 14 November 1945. Maklumat pemerintahan tersebut menyatakan prinsip pertanggungjawaban menteri kepada parlemen. Sistem parlementer mulai berlaku pada 14 November 1945, ketika pemerintah membentuk kabinet baru dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Syahrir tersebut dikenal dengan Kabinet Syahrir I. Perubahan fungsi KNIP. Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP. Pada masa itu, KNIP berfungsi sebagai pembantu presiden. Akan tetapi, sejak Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Fungsi KNIP berubah menjadi majelis legislatif. Fungsi legislatif KNIP tersebut berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Kebijakan RERA, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang atau yang disebut juga RERA. Kebijakan RERA berawal dari munculnya mosi untuk menyederhanakan Angkatan Perang pada 10 Desember 1947. Mosi tersebut muncul dari anggota fraksi sayap kiri dalam Badan Pekerja KNIP, yaitu Z. Baharudin. Karena dianggap masuk akal, mosi tersebut disetujui Presiden Soekarno. Kebijakan RERA diterapkan secara efektif pada masa pemerintahan Kabinet Muhammad Hatta pada 29 Januari 1948 sampai 20 Desember 1949. Pada masa ini, kebijakan RERA bertujuan mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh Angkatan Perang. Tujuan ini dicapai dengan meleburkan TNI masyarakat yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin ke dalam TNI. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Nasir. Kabinet Nasir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Nasir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi, keinginan Nasir tersebut tidak terlaksana karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di kabinet. Pada 22 Januari 1951, PNI melalui Hadi Kusumo mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Mosi Hadi Kusumo ini mendapat dukungan dari parlemen. Akhirnya pada 21 Maret 1951, Kabinet Nasir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Kemudian ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman resmi memerintah sejak 26 April 1951. Kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan. Salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara barat. Kondisi ini ditunjukkan dengan penandatanganan Mutual Security Act atau MSA pada 15 Januari 1952. Akhirnya pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Kemudian ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem second cabinet atau kabinet yang terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Kabinet Wilopo mendapat dukungan lebih besar daripada kabinet sebelumnya. Kondisi tersebut tidak lepas dari keikutsertaan PSI dan PSII dalam pemerintahan.
Meski demikian, pemerintah Kabinet Wilopo makin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Muara. Akibat peristiwa ini, Sidik Kataparti yang menjabat sebagai Ketua Serikat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Mosi tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953. Kemudian ada Kabinet Ali Sastromijojo I. Pelantikan Kabinet Ali Sastromijojo I dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastromijojo dari PNI dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastromijojo I berhasil mengukir sejumlah prestasi dan menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini adalah masalah pergantian pemimpin TNI AD yang dikenal dengan peristiwa 27 Juni 1955. Pada 24 Juli 1955, Kabinet Ali Sastromijojo I mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian ada Kabinet Baharudin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap resmi menjalankan pemerintahan pada 12 Agustus 1955. Kabinet ini terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu pada 1955. Pemilu dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih parlemen dan tahap kedua untuk memilih anggota konstituen. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastromijojo II. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamijojo sebagai formatur kabinet baru. Kabinet asli Sastroamijojo dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Selanjutnya, kabinet ini disebut Kabinet Ali Sastroamijojo II yang terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Dalam kabinet ini, PKI tidak dilibatkan karena keberadaannya ditolak beberapa tokoh Islam seperti Sukiman dan Kiai Haji Idham Khalid. Selanjutnya ada Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet Karya dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya, tokoh yang tidak berasal dari kalangan partai politik. Dalam menjalankan pemerintahan Juanda, dibantu 3 wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PNI, Idham Khalid dari NU, dan Jelei Mena dari Parkindo. Salah satu prestasi Kabinet Karya adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui deklarasi Juanda. Pada masa pemerintahan Kabinet Karya, terjadi pergolakan besar yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Peristiwa ini memicu keadaan politik demokrasi liberal makin panas sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret tersebut, berakhirlah masa jabatan Kabinet Karya. Sistem kepartaian. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 menyatakan pemerintah Indonesia akan membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Rencana Presiden Soekarno menjadikan PNI Partai Negara akhirnya mendapat kritik dan penolakan dari berbagai pihak karena meninggalkan kesan partai tunggal. Pada 31 Agustus 1945, dengan membatalkan pembentukan PNI sebagai partai negara. Pada 3 November 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik. Ini partai-partai baru setelah dikeluarkannya maklumat 3 November 1945. Kemudian ada pemilihan umum 1955. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 terselenggara pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada pemilu pertama,
39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan PPI. Pemilu 1955 dianggap berhasil dan menjadi pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada 31 Mei 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Hadi Kusumo dan Rustam Sultan Palindi sebagai wakil ketua. PPI secara resmi dilantik Presiden Soekarno pada 28 November 1954. Pelaksanaan pemilu dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituen. Kegagalan konstituen menyusun Undang-Undang Dasar. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituen. Tugas utama konstituen adalah merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Penyebab kegagalan konstituen, perdebatan berlarut-larut dalam konstituen, adanya perselisihan antar partai. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perdebatan berlarut-larut berkaitan erat dengan perselisihan antar partai terkait perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang baru. Dalam sidang Dewan Konstituen muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Yang pertama, Dasar Negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Yang kedua, Dasar Negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Dasar Negara Sosial Ekonomi diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Masa awal kemerdekaan dibagi menjadi 2, yaitu permasalahan ekonomi dan upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Yang pertama, pada permasalahan ekonomi ada hiperinflasi. Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. Peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali pada masa awal kemerdekaan turut menyebabkan terjadinya hiperinflasi di Indonesia. Pada masa itu, pemerintah Indonesia tidak melarang peredaran uang Jepang karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Di sisi lain, pada 6 Maret 1946, Panglima Elite Force Netherlands East Indies atau AFNI mengumumkan berlakunya uang nica di daerah-daerah yang dikuasai pasukan sekutu. Kebijakan AFNI menyebabkan peredaran uang di Indonesia makin tidak terkendali. Yang kedua ada blokade ekonomi negara. Pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia. Aksi blokade ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Selain itu, melalui blokade ini Belanda berharap dapat mengacaukan perekonomian Indonesia, menciptakan kerusuhan sosial, menekan Indonesia agar bisa dikuasai kembali, dan melancarkan upaya Belanda mengembalikan ekstensinya di Indonesia. Akibat blokade tersebut, pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor terhenti. Yang ketiga ada kekosongan kas negara. Akibat blokade, ekonomi yang dilakukan Belanda, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Penghasilan Indonesia saat itu hanya bergantung pada sektor pertanian. Didukung para petani membuat Indonesia masih bertahan di tengah keadaan ekonomi yang sangat buruk. Seluruh kegiatan ekspor dan impor Indonesia dihalang-halangi oleh Belanda. Aksi Belanda tersebut menyebabkan kas negara Indonesia kosong, sejak pajak dan bea masuk berkurang drastis, sehingga pendapatan pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan pengeluaran. Kemudian upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Mengatasi masalah keuangan. Upaya pemerintah mengatasi masalah keuangan dilakukan dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang The Java's Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang.
Selain itu, pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yang disebut Uang Republik Indonesia atau ORI. Menembus blokade ekonomi Belanda. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa strategi untuk menembus blokade ekonomi Belanda. Strategi pemerintah untuk menembus blokade ekonomi Belanda sebagai berikut. Yang pertama, melakukan operasi Popda dan APWI. Yang kedua, melakukan diplomasi ke India. Yang ketiga, membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC. Yang keempat, membentuk Indonesia Office atau INDOF. Yang kelima, membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. Menyelenggarakan konversi ekonomi. Pada 1946, pemerintah menyelenggarakan konversi ekonomi. Konversi ini diadakan dalam 2 periode. Konversi ekonomi pada Februari 1946 yang membahas pemerataan bahan makanan. Konversi ekonomi 2 pada 6 Mei 1946 yang membahas berbagai permasalahan ekonomi seperti program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia. Membentuk Planning Board. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board dibentuk pada 19 Januari 1947. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Melaksanakan Kasimo Plan. Menteri Persediaan Makanan Rakyat IJK Simo menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan Kasimo Plan atau Rencana Kasimo. Rencana Kasimo meliputi rencana produksi 3 tahun, 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE dibentuk di Jakarta pada September 1945. PTE diketuai oleh B.R. Motik. Pembentukan PTE bertujuan menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh perekonomian nasional. Melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surachman atas persetujuan BPKNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Dalam pelaksanaannya, program ini mencapai keberhasilan. Masa demokrasi liberal dibagi menjadi 3, yaitu pemikiran ekonomi nasional, sistem ekonomi liberal, kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi, masa demokrasi liberal. Pemikiran ekonomi nasional. Memasuki periode 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru. Untuk mewujudkan sistem tersebut, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi. Salah satunya sistem ekonomi kolonial. Sumitro Jojo Hadikusumo mencoba mempraktikkan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan. Sumitro Jojo Hadikusumo merupakan Menteri Keuangan pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Sumitro berusaha merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Gagasan tersebut diwujudkan melalui Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP, atau sering disebut Plan Sumitro. Sistem ekonomi liberal. Kondisi perekonomian Indonesia mulai meningkat pada masa pemerintahan Kabinet Nasir. Salah satu penyebab peningkatan ini adalah berlangsungnya Perang Korea pada awal 1950-an yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. Pada 1951, perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Pemerintah belum mampu meningkatkan produksi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kondisi ini diperparah dengan kondisi keuangan Indonesia yang masih menggunakan rancangan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah mulai menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi. Pemerintah Indonesia juga berusaha melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda. Melepas ikatan ekonomi dengan Belanda. Perundingan Finansial Ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan yang diajukan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain.
Pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956. Kebijakan ini bertujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi Belanda. Yang kedua, Biro Perancang Keuangan. Biro Perancang Negara dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro Perancang Negara dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Oleh karena masa kerja setiap kabinet terlalu singkat, biro ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Selain itu, ketidakstabilan politik menjadi faktor penyebab kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. RPLT disetujui oleh DPR pada 11 November 1958. Pada 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan pada masa demokrasi liberal. Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal masih menghadapi beberapa kendala cukup berat. Selain itu, pada kurun waktu tersebut pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Selain Gunting Syarifuddin, kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa itu sebagai berikut. Yang pertama ada gerakan Benteng, yang kedua nasionalisasi perusahaan asing, yang ketiga sistem ekonomi Alibaba. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.